Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sore hari ini setiap Bapak Ibu yang datang diberikan kebaikan oleh Tuhan, amin. Yang diberikan kebaikan oleh Tuhan, melambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari satu hati kita mau sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Karena cinta dan kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati Engkau lewat pujian kami, lewat penyembahan yang kami berikan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu membalas kebaikan-Mu. Hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu sore hari Engkau yang melawat kami Tuhan. Ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengalir Tuhan, memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringatkan saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau yang menghantarkan mereka di tempat ini dengan selamat. Engkau boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indah
rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mari jemaat nyatakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, haleluya, penuhi kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, sembahlah Dia, tinggikan namanya, agungkanlah Dia, Raja segala raja. Ialah Payase. Kami mau menikmati Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu. Shikaralalala Payase. Ialalala Payase. Haleluya, Kau yang sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Shikaralalala Payase. Hadirat-Mu penuhi kami. Ialalala Payase. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu penuh atas kami. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulai.
hadirat-Mu yang begitu indah. Sore hari ini kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Siap memuji Tuhan, semua katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Dia Allah yang hebat, kuasanya, kasihnya sungguh nyata. Dia dialah yang tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak gemerlangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak gemerlangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal.
Saya persilakan jemaat duduk kembali. Mari sore hari ini kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Dialah gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia selalu ada dan menyertai hidup kita. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Saya rindu sore hari ini jemaat menyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh, katakan Engkau gembala, ya Yesus, Engkau gembala kami yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Engkau Haleluya. besertaku. Amin. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Amin. Haleluya. Tak akan
Amin. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Sertaku. besertaku. Haleluya. Tak akan bentang ku Melangkah. sebab Engkau Besertaku. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh menaikkan syukur kami, pengagungan kami akan Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang maha baik. Terima kasih sore hari ini Tuhan. Kami boleh berada di dalam bait-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, mengisi hati kami, memproses hati kami, memproses pikiran kami, sehingga kami boleh fokus memandang Engkau Bapa, karena Engkaulah iman kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk sore ini Bapa. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar firman. Berbicara secara khusus Bapa. Bekerja dengan leluasa. Bekerja dengan bebas. Sentuh setiap jemaat-Mu Tuhan. Sentuh setiap jemaat-Mu. Supaya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai secara khusus sore ini. Untuk sampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau ada di sini. Engkau berfirman sore hari ini. Engkau mengerti isi hati kami. Engkau mengerti apa yang kami butuhkan saat ini. Berfirman dengan leluasa ya Allahku. Allah yang baik. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari saudara sidang jemaat terkasih. Yang siap mendengar firman Allah, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore, shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, saya harus pakai masker, karena ketentuan gereja harus begitu, tapi saya minta maaf Bapak Ibu. Ya, sidang jemaat terkasih, kalau nanti di tengah khotbah, saya kesulitan, saya terpaksa buka Bapak Ibu. Ya, karena yang pertama, nafas saya nggak kuat kalau pakai masker terus. Yang kedua, saya terganggu kalau pakai masker dengan kacamata Bapak Ibu. Karena kacamata saya mesti mengembun. Ya, jadi saya nggak bisa lihat saudara. Ya, karena itu nanti kalau terganggu, saya buka. Ya, saya usahakan supaya firman Tuhan tidak panjang. Ya, karena harus pakai masker. Kalau saya nggak pakai masker, mungkin bisa lebih lama. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Sore hari ini Bapak Ibu, saya hanya mau membagikan rema. Rema yang pernah saya terima sekitar 2 bulan yang lalu. Rema itu firman Allah yang berbicara khusus. Ya. Jadi kalau saudara baca firman, saudara baca Alkitab, terus Alkitab itu saudara baca seperti biasa, tidak ada hal-hal yang spesial, maka yang saudara baca itu logos. Itu firman Allah. Tetapi pada suatu saat bisa terjadi pada saat saudara baca firman, saudara baca Alkitab, tiba-tiba Tuhan bicara khusus lewat apa yang saudara baca. Atau saudara mendengar firman pada waktu ada di gereja. Tiba-tiba firman itu berbicara spesial. Dan saudara merasa Tuhan berbicara spesial kepada saudara. Maka firman itu menjadi rema. Jadi rema itu adalah firman Allah yang berbicara khusus. Memang pribadi Bapak Ibu, pribadi. Jadi bisa terjadi pada saat yang sama, situasi yang sama, waktu yang sama,
Ada seseorang yang disentuh, ada seseorang yang biasa saja karena rema itu pribadi. Tergantung pada saat itu Roh Kudus mengurapi firman itu atau tidak. Gitu ya. Oh berarti kalau demikian aku nggak perlu baca firman kalau nggak jadi rema. Enggak, tetap logos itu firman Allah. Tetapi bisa terjadi logos itu pada suatu saat berbicara spesial kepada saudara. Ya, firman yang sama, ayat yang sama, topik yang sama. Tapi suatu saat itu berarti spesial. Seperti yang sore hari ini akan kita baca. Saya mungkin sudah ratusan kali bawa firman ini. Ratusan kali baca firman ini. Tetapi 2 bulan yang lalu firman ini berbicara spesial dalam hidup saya. Saya bagikan untuk saudara pada sore hari ini ya. Jadi saya beri tema, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu ya. Saya kira sudah cukup itu. Saya menggunakan huruf yang cukup besar supaya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Janganlah khawatir akan hidupmu. Sudah berapa kali sudah dengar hal ini? Janganlah khawatir akan hidupmu. Tapi pada suatu hari firman ini berbicara kepada saya tentang hidup. Hidup itu besar Bapak Ibu. Hidup itu luas. Tetapi seringkali hidup kita itu tidak kita perhatikan karena banyak hal yang mengambil, menyita hidup kita. Termasuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, ayo kita lihat, ada satu ayat yang baik untuk kita lihat. Dalam Matius pasal yang ke-6. Saya bacakan ya. Karena itu, Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Itu saya garis bawahi. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, minuman, kehidupan sehari-hari, kebutuhan hidup kita. Hidup itu lebih penting dari semuanya itu. Dan tubuh kita itu lebih penting dari apa yang kita pakai, dari penampilan kita, dari semua yang kita butuhkan. Hidup itu penting. Tubuh itu penting. Lah, mengapa Yesus mengatakan demikian? Bapak Ibu, rupanya sidang jemaat yang terkasih, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan sehari-hari, itu seringkali mengambil hidup kita. Hidup itu luas Bapak Ibu. Kebutuhan hidup kita itu hanya sebagian dari hidup. Hidup kita itu penting. Jangan sampai hidup kita itu disita oleh kebutuhan kita. Seringkali kekhawatiran kita akan kebutuhan hidup itu membuat kita mengabaikan hidup. Padahal hidup kita itu besar, hidup kita itu luas. Semua kita punya tugas. Tuhan taruh tugas di dalam kehidupan kita. Tapi kita kehilangan itu semua karena kita khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Kita khawatir akan kebutuhan hidup kita. Sehingga akibatnya kita mengabaikan hidup kita. Hidup kita itu singkat Bapak Ibu. Ya, jangan disia-siakan. Karena itu kita bisa kehilangan kebahagiaan. Banyak orang kehilangan kebahagiaan karena khawatir dengan apa yang kita makan.
apa yang kita minum. Padahal hidup itu luas. Apa yang kita makan, kita minum itu hanya sebagian dari hidup kita. Ada seorang bapak. Bapak ini kecerdasan logik matematiknya mungkin di atas kecerdasan yang lain, dominan, ya. Jadi manusia itu punya beberapa kecerdasan. Ya, yang umum Bapak Ibu ya, yang umum manusia itu punya 8 kecerdasan. Nah, Bapak ini logik matematiknya itu lebih dominan dibandingkan kecerdasan yang lain. Sehingga dari sejak muda, semua yang akan dia lakukan itu dia agendakan, dia catat, dia tidak boleh lupa. Jadi dia nggak pernah lupa karena semua diagendakan. Pada saat dia mulai bekerja, dia punya penghasilan, dia bikin pembukuan setiap bulan. Jarang Bapak Ibu ya, jarang. Tetapi Bapak ini kemampuan logik matematiknya tinggi, jadi semua dia buat pembukuan. Jadi dia terima gaji, sudah dibagi-bagi. Ini untuk angsuran, ini untuk asuransi, ini untuk kuliahnya anak gitu loh. Sudah dikareti, baru lebihnya ini ditabung, ini untuk yang lain. Jadi sudah diatur. Pada saat Bapak ini ingin punya mobil, dia harus ngangsur toh. Beli mobil ngangsur, dia atur semua, dia hitung semua dihitung. Jangan sampai setelah nanti aku nyicil mobil, aku gak bisa menyelesaikan. Hebat Bapak ini. Hebat toh? Hebat. Alkitab juga ngomong gitu. Kalau orang mau bangun menara, ya dihitung dulu dong. Jangan sampai menara sudah dibangun gak bisa selesai. Bapak ini hebat. Tetapi saya beritahu Bapak Ibu. Ya, sidang jemaat saya beritahu. Ada kelemahan. Orang yang logik matematiknya tinggi, itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Bapak ini tidak pernah bahagia. Karena apa? Karena semua dihitung. Semua dihitung. Jadi dia tahu gajinya ini cukup apa tidak. Gajinya ini nanti akan habis di tanggal berapa. Bapak ini udah tahu karena semua dihitung. Jadi di sisi yang lain positif lah. Tapi di sisi yang lain Bapak ini selalu khawatir. Ternyata benar yang Yesus katakan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu bisa mengambil kebahagiaan kita. Karena kita khawatir. Kita lupa bahwa hidup kita itu penting. Tubuh kita itu penting. Apapun juga posisi saudara saat ini. Saudara menjadi bos, buka toko, saudara menjadi pegawai, saudara menjadi manajer, saudara dipercaya dalam suatu tugas di kantor, apapun juga posisi saudara, sebenarnya Tuhan taruh suatu tugas dalam hidup saudara. Cari itu tugas itu. Jangan lupa, kita harus jadi terang dunia. Kita harus jadi garam. Kita harus berbuah. Tapi itu semua bisa gagal kalau kita khawatir akan hidup kita. Karena itu firman Allah mengatakan, hidup itu penting. Tubuh itu penting. Loh, kenapa kok tubuh itu penting? Banyak orang yang sakit karena khawatir. Khawatir yang amat sangat bisa sakit. Seorang murid saya Bapak Ibu, sakit sampai kurus. Karena khawatir tidak bisa ujian. Khawatir tidak bisa mengikuti pelajaran. Kekhawatiran itu bisa merenggut kesehatan kita. Firman Allah mengatakan apa? Ingat, tubuh itu lebih penting dari itu semua. Karena itu jangan khawatir akan apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang di depan kita. Mari kita belajar dari firman Allah pada sore hari ini. Apa solusinya?
supaya kita tidak khawatir. Ini jawaban Tuhan. Yohanes 14 ayat yang pertama. Ini solusinya. Yesus katakan apa? Ini Yesus yang katakan. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Jangan takut. Jangan khawatir. Terus solusinya apa? Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Ini Yesus yang ngomong. Jangan gelisah hatimu. Kalau sore hari ini Bapak Ibu Saudara khawatir, takut, gelisah, ada sesuatu yang saudara hadapi. Firman Allah mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus. Ini solusinya Bapak Ibu. Ya, saya akan bacakan satu ayat lagi. Pengalaman Raja Daud. Jadi pada waktu Raja Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, dia lari begitu rupa. Suatu saat Bapak Ibu, dia lari ke suatu tempat, ternyata tempat itu tempatnya bangsa Filistin. Jadi dia lari ke Gad. Gad ini tempatnya bangsa Filistin. Filistin punya 5 kota besar. Di antara 5 kota besar itu ada kota namanya kota Gad. Daud lari ke situ. Baru dia sadar, kaget luar biasa. Karena apa? Karena ternyata dia masuk di daerahnya orang Filistin. Saudara tahu? Daud pernah membunuh panglimanya Filistin, Goliat. Jadi Daud ketakutan saat itu. Karena dia tidak sadar ternyata dia lari ke tempatnya orang Filistin. Dan apa yang terjadi? Ini Bapak Ibu. Mazmur pasal 56 ayat 4 sampai 5. Daud tulis di dalam Mazmur seperti ini. Waktu aku takut. Jadi Daud ketakutan luar biasa. Waktu aku takut. Waktu aku gelisah. Waktu aku khawatir. Aku ini percaya kepadamu. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi pada waktu aku takut, pada waktu aku khawatir, pada waktu aku gelisah, aku percaya kepadamu ya Allah. Yang firman-Nya aku puji. Maksudnya, aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada firman Allah. Aku ingat janji-janji Allah. Ingat janji Allah. Ingat firman Allah, percaya kepada Allah. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Raja Daud. Pada saat kita ketakutan, pada saat kita gelisah, pada saat kita khawatir, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Amin? Ya. Sudah percaya kok Pak. Sudah percaya. Kok masih khawatir? Sudah percaya. Buktinya aku ke gereja, aku berdoa, aku saat teduh. Karena aku percaya. Tapi kok masih khawatir? Jawabnya, karena kurang percaya. Percayanya kurang. Kenapa kurang percaya? Kenapa kurang percaya? Jawabnya, karena kita kurang mengenal Allah. Sore hari ini, saya ingin memperkenalkan Allah kepada saudara. Mungkin saudara sudah kenal, tapi saudara lupa. Ayo ingat kembali. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita masuk dalam hadirat Allah dan mengenal Allah, makin hilang khawatir kita, makin hilang ketakutan kita, makin hilang kegelisahan kita. Kenapa kita masih gelisah? Kenapa kita masih takut? Karena kita kurang percaya. Kenapa kita kurang percaya? Karena kita kurang mengenal Allah.
kurang mengenal Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada suatu pagi datang firman kepada saya. Allah itu siapa? Raja Daud memberikan gambaran tentang Allah itu sebagai gembala. Mazmur pasal 23. Allah itu gembala. Daud kenal betul karakter seorang gembala. Dia gambarkan Allah itu sebagai gembala. Karena dia seorang gembala. Sebelum dia menjadi seorang raja, dia seorang gembala. Walaupun dia hanya pegang 2-3 ekor domba, 2-3 ekor kambing, tapi dia gembala yang baik. Daud itu gembala yang baik. Dia jaga dombanya, dia rawat dombanya. Hatinya hati seorang gembala. Daud kenal Allahnya itu sebagai gembala. Saya akan bacakan Mazmur pasal 23. Ayat 1 sampai 6, itu seluruh pasal. Itulah gambaran Allah. Mazmur pasal 23. Daud mengatakan bahwa Allah itu gembala. Makin kenal siapa Allah, makin hilang segala kekhawatiran kita. Ya Bapak Ibu, jangan sampai ya kehidupan kita itu, kebahagiaan hidup kita itu direnggut karena kita khawatir, karena kita takut, kita gelisah. Ayo kenal siapa Allah saudara. Siapa Allah kita. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ke-6. Mari kita lihat pelan-pelan Mazmur dari Daud. Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud kenal Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Gembala itu tidak pernah membiarkan domba-dombanya kekurangan. Ayat 2. Gembala itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Allah membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Allah membimbing aku ke air yang tenang. Allah menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya ulang, Engkau menyediakan hidangan, makanan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ulangi, seumur hidupku. Sampai masa tuaku, sampai putih rambutku, sampai aku tidak bisa apa-apa karena sudah sangat tua. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, seumur hidupku. Inilah gambaran dari Daud
terhadap Allahnya. Allah itu gembala. Daud tahu bagaimana karakter seorang gembala. Ada 3 karakter gembala. Yang pertama, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita simpulkan. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu yang pertama, menyediakan. Menyediakan. Takkan kekurangan aku. Daud tahu, dia tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya tidak makan. Gembala itu tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya kekurangan. Takkan kekurangan aku. Jadi Tuhan itu menyediakan seluruh kebutuhan kita. Jangan sampai kebahagiaan hidup kita terenggut karena kita khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita butuhkan. Allah kita menyediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan apa yang kita makan. Tuhan menyediakan apa yang kita minum. Tuhan menyediakan apa yang kita pakai karena dia gembala. Gembala itu menyediakan. Tidak hanya itu. Firman Allah tadi mengatakan dia menyegarkan jiwaku. Gembala itu menyediakan kedamaian bagi jiwa, kedamaian bagi hati. Dia menyediakan kedamaian, kesegaran bagi jiwa kita. Dan tidak hanya itu. Gembala itu selalu menuntun. Gembala itu menyediakan tuntunannya, bimbingannya ke jalan yang benar. Dia akan selalu ingatkan kita kalau kita ada di jalan yang salah. Karena dia gembala. Kalau ada dombanya yang nakal, mulai pergi ke tempat lain. Dia akan pegang tongkat. Tahu tongkat gembala Bapak Ibu ya? Tongkat gembala itu ujungnya melengkung. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sidang jemaat terkasih pernah melihat ya seorang gembala pegang tongkat. Tongkatnya itu ujungnya melengkung. Untuk apa itu melengkung itu? Untuk nyantol lehernya dombanya. Jadi kalau mulai dombanya itu mulai pergi ke jalan yang salah, pakai tongkatnya cantol lehernya. Ayo kembali, ayo kembali. Allah kita gembala yang baik. Dia selalu ingatkan kita kalau kita ada di jalan yang salah. Dicantol, ayo balik ke jalan yang benar. Ayo balik ke jalan yang benar. Allah kita gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menyediakan tuntunan, bimbingan sehingga kita selalu ada di jalan yang benar. Ya. Jadi kalau saudara pergi ke gereja, tiba-tiba firman Allah menegur saudara. Itu karena Allah itu gembala yang baik. Jangan marah kepada hamba Tuhan. Jangan marah kepada saudara kita, sahabat kita, mentor kita mungkin, pembimbing kita. Yang tegur kita, kamu gak boleh berbuat seperti itu. Tuhan tidak mengizinkan kau seperti itu. Jangan marah. Karena gembala yang baik itu tidak akan pernah membiarkan dombanya berjalan di jalan yang salah. Dia akan tuntun ke jalan yang benar. Gembala itu menyediakan. Ya, mulai sekarang jangan khawatir lagi. Pada saat engkau gelisah, pada saat engkau khawatir, pada saat engkau takut, Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Karena Allah itu pasti menyediakan. Ya, jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan, kehilangan damai karena kita khawatir akan hidup kita. Kita punya tugas Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, saudara sidang jemaat, kita punya tugas. Kita harus menjadi terang.
Bagaimana kita menjadi terang, bagaimana kita menjadi garam, bagaimana kita memberkati orang lain, bagaimana kita bisa berbuah kalau hidup kita khawatir. Yang kedua, Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu melindungi, menjaga, melindungi. Berjalan di lembah bayang-bayang maut, di lembah kekelaman, Allah melindungi kita. Sehingga Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Allah melindungi. Aku tidak takut bahaya. Karena Allah menjaga. Tuhan melindungi kita dengan gada dan tongkatnya. Gembala itu selalu bawa gada. Daud itu tidak pernah takut dengan singa. Tidak pernah takut dengan beruang. Kalau ada singa beruang yang mengganggu dombanya, gadanya akan dia pakai. Tongkatnya akan dia pakai untuk melindungi domba-dombanya. Demikianlah Allah melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perlindungan Allah itu sempurna. Ya, perlindungan Allah itu sempurna. Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu menyediakan. Yang kedua, gembala itu melindungi. Yang terakhir, gembala itu menjamin masa depan. Seumur hidup, sepanjang masa. Ada kalimat yang indah yang tadi dikatakan oleh Daud. Allah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, di hadapan musuh-musuhku. Apa ini maksudnya? Maksudnya Bapak Ibu, sidang jemaat terkasih, sekalipun ada orang yang mau berbuat jahat kepada saudara, sekalipun ada orang yang ingin menghambat karir saudara, menghambat usaha saudara, Allah menjamin masa depan saudara. Dia menjaga, dia menjamin. Musuh-musuhnya kelaparan, dia sediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Allah ingin tunjukkan kepada lawan-lawan kita bahwa Allah itu menjamin kehidupan kita. Dia sediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Tidak hanya itu, pengurapan Allah di dalam pelayanan kita selalu melimpah. Tuhan akan pakai kita sampai masa tua kita. Ya, kalau kita kerja sama orang sampai usia tertentu kita dipensiun. Masalah pensiun ini masalah yang agak gawat Bapak Ibu. Banyak problem terjadi karena pensiun. Tapi ingat, Allah tidak pernah mempensiun kita. Pengurapan Allah itu selalu melimpah di dalam kehidupan pelayanan kita sampai masa tua kita. Jangan khawatir, sampai masa tua Tuhan mengurapi pelayanan kita. Ya, kita tetap dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan seumur hidup. Kebajikan, kemurahan selalu menyertai kita. Sehingga kita bisa berbuat baik kepada sesama. Kita tetap berbuah sampai masa tua kita. Seperti pohon kurma. Makin tua, makin banyak buah. Sehingga bisa memberkati orang lain. Karena apa? Karena kebajikan dan kemurahan Allah itu tersedia di dalam kehidupan kita. Allah menjamin kehidupan rohani kita. Karena itu Daud mengatakan, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di rumah Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis house of the Lord. Rumah Allah. Kita tinggal di rumah Allah. Artinya kehidupan rohani kita itu terjamin. Itulah Allah kita. Gembala itu menjamin masa depan.
Jangan khawatir akan masa depan kita. Allah jamin. Ya, gembala itu menyediakan. Gembala itu melindungi. Gembala itu menjamin masa depan. Apalagi yang kurang? Karena itu janganlah khawatir akan hidupmu. Karena Allah menjamin hidup saudara. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus. Pegang janji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari song leader, pemain musik, kita menyanyikan sebuah pujian El Shaddai. Haleluya, gak usah takut. Allah menjagaku. Allah menjaga saudara, jangan takut. Tak usah jangan bimbang. ku bimbang. Janji Tuhan ya dan amin. Yesus pelihara saudara. peliharaku. Haleluya, glory, haleluya. Tak usah Jangan susah. Roh Kudus hibur saudara. hiburku. Allah tinggal bersama saudara. Allah tinggal di dalam hati saudara. Jangan cemas. Jangan cemas. Karena Allah memberkati saudara. Amin. 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 El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Glory, haleluya. Dia besar, Allah Maha Besar, haleluya. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Melimpah. El Shaddai. Amin. Saya serahkan kepada Allah. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Namun setiap jemaat bisa bangkit berdiri sama-sama. Dia besar, El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang memelihara hidup kita. Tinggikan namanya. Yang merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, masa depan yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup saudara. Jangan pernah takut dengan apapun juga, sebab Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara, memberikan masa depan terbaik bagi saudara. Mari sembah Dia, bersyukur. Haleluya. Siapa yang perlu Tuhan Yesus hari ini? Yang perlu jamahan Tuhan, mari angkat tanganmu, buka hatimu lebar-lebar. Terima kuasa yang baru, terima urapan yang baru, terima perlindungan penyertaan Tuhan. Haleluya.
Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi lebih lagi, pakai di waktu mendatang dengan luar biasa. Berkati istrinya, anak, cucunya, menantunya, semua diberkati Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dan kami sudah menikmati berkat yang luar biasa. Lebih lagi, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengatakan yang sakit disembuhkan, yang susah diburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang terikat dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih perjumpaan dengan Tuhan, menghadirkan rema yang luar biasa, yang memulihkan hidup kami. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Berjumpa dengan Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, sekaligus Allah yang mencintai kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih berkati jemaat ini Tuhan, usaha pekerjaan mereka, berkati toko mereka, berkati adonan mereka, berkati juga Tuhan keranjang mereka, berkati kebun mereka, sawah mereka, kolam mereka, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam persoalan apapun juga berikan kemenangan. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang terlalu kuat yang tidak bisa diselesaikan. Bersama dengan Tuhan Yesus kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Berkati hamba-hamba Tuhan di tempat di gereja ini yang sudah melayani sore hari ini. Yang tergabung di gereja ini, para full timer, volunteer, aktivis gereja, semua diurapi, diberkati Tuhan. Berkati bangsa negara kami juga Tuhan menolong supaya pandemi makin turun dan akhirnya sirna dari Indonesia. Tuhan dipermuliakan lewat doa-doa kami. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia mengalami restorasi dari Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Pakai Bapak Presiden Jokowi dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Berkati para menterinya, para pembantunya, kepala daerah semua dipakai diurapi Tuhan supaya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tenang, tentram, bahagia. Semua dilawat oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Lewat doa-doa kami percaya tidak sia-sia doa kami. Terima kasih untuk malam hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saya akan katakan kata-kata iman. Kalau Engkau percaya katakan iman dengan sepenuh hati. Maka itu terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkati orang tua mertuamu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala pekerjaan baik yang kau lakukan. Diberkati jadi berkat bagi banyak orang. Dan terutama diberkati dengan hati yang makin mencintai Yesus. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati katakan amin. Tepuk tangan. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Tuhan berkati saudara. El Shaddai, El Shaddai. Bisa bersaat teduh sebentar. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.